wabarakatuh. Saya Giput Raensa. Yang pertama yaitu kelenjar hipofisis dan hipotalamus. Kelenjar ini termasuk ke dalam kelenjar endokrin utama. Kelenjar hipofisis dan hipotalamus bekerja sebagai suatu unit yang mengatur aktivitas sebagian besar kelenjar endokrin. Kelenjar hipofisis berada di fossa hipofiseal, tulang senevoid yang berada di bawah hipotalamus, yang dilekatkan oleh suatu tangkai. Kelenjar ini berukuran sebesar kacang polong, beratnya sekitar 500 mg dan terdiri atas 3 bagian terpisah yang berasal dari berbagai jenis sel. Hipofisis anterior merupakan pertumbuhan ke atas epitelium gelandar yang berasal dari faring, dan hipofisis posterior merupakan pertumbuhan ke bawah jaringan saraf yang berasal dari otak. Terdapat jaringan saraf di antara hipotalamus dan hipofisis posterior. Antara lobus anterior dan posterior terdapat garis jaringan yang tipis yang disebut lobus intermediate dan fungsinya pada manusia belum diketahui. Yang kedua yaitu kelenjar atau badan pineal yang termasuk kelenjar endokrin utama. Kelenjar pineal adalah badan berukuran kecil yang melekat pada setiap ventrikel ketiga dan terhubung dengan suatu tangkai pendek berisi saraf yang bermuara di hipotalamus. Kelenjar pineal memiliki panjang sekitar 10 cm, berwarna coklat merahan dan dibungkus oleh suatu kapsul. Yang ketiga yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid berada di leher, di depan naring dan trakea pada vertebrata cervicalis ke-5, 6, dan 7 serta thoracic ke-1. Kelenjar ini kaya pembuluh darah dan memiliki berat sekitar 25 gram dan dikelilingi oleh kapsul fibrosa. Bentuknya menyerupai kupu-kupu dan terdiri atas 2 lobus. Satu lobus terletak di sisi kartilago tiroid dan lobus lainnya di bagian atas cincin kartilog trakea. Kedua lobus dipersatukan oleh isthmus yang sempit dan berada di depan trakea. Lobus berbentuk kerucut dengan panjang sekitar 5 cm dan lebar 3 cm. Darah arteri yang memperdarahi kelenjar melalui arteri tiroid superior dan inferior. Kelenjar selanjutnya itu kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid termasuk kelenjar endokrin utama. Terdapat 4 kelenjar kecil paratiroid. 2 kelenjar melekat pada permukaan posterior tiap lobus kelenjar tiroid. Kelenjar ini dikelilingi oleh kapsul jaringan ikat. Sel-sel pembentuk kelenjar terbentuk bola dan disusun dalam kolom dengan saluran yang mengandung darah di antaranya. Kelenjar paratiroid menyekresi hormon paratiroid. Sekresi diatur oleh kadar kalsium dalam darah. Saat kadar kalsium turun, sekresi hormon paratiroid meningkat dan sebaliknya. Fungsi utama hormon paratiroid adalah meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Hal ini tercapai dengan meningkatkan secara tidak langsung jumlah kalsium yang diabsorpsi pada usus halus dan menabsorpsi kalsium pada tubulus ginjal. Selanjutnya yaitu kelenjar timus. Kelenjar timus termasuk jaringan dan kelenjar dengan fungsi sekunder endokrin. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Bentuknya menyerupai tabung kecil dan berdiri atas 2 bagian yang berukuran sama. Kelenjar ini berfungsi menimbun hormon somatotrof dan setelah dewasa tidak berfungsi lagi. Selanjutnya yaitu kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini terletak di atas ginjal, terdiri dari 2 bagian berikut. Yang pertama yaitu bagian korteks adrenal yang menghasilkan hormon mineralokortikoid yang berfungsi menyerap natrium dari darah dan mengatur penyerapan air di dalam ginjal. Glukokortikoid berfungsi mengontrol metabolisme glukosa. Kekurangan hormon ini akan menyebabkan penyakit Addison. Androgen bersama hormon reproduksi atau gonad untuk menentukan sifat kelamin sekunder pria. Yang kedua yaitu bagian medula adrenal menghasilkan hormon adrenalin yang berfungsi mempercepat kerja jantung, menaikkan tekanan darah, mempercepat pengubahan glikogen menjadi glukosa pada hati, menaikkan gula darah dan mengubah glikogen menjadi asam laktat pada otot. Noradrenalin berfungsi menurunkan tekanan darah dan denyut jantung. Selanjutnya yaitu pulau pankreas. Sel yang menyusun pulau pankreas ditentukan dalam kelompok yang tersebar, tidak beraturan pada substansi pankreas. Tidak seperti pankreas ekstokrin yang menghasilkan getah pankreatik. Tidak ada ductus yang berasal dari kumpulan sel Langerhans. Hormon pankreas disekresi secara langsung ke aliran darah dan beredar ke seluruh tubuh. Ada 3 jenis sel di pulau Langerhans, yaitu sebagai berikut. Sel A atau sel alfa yang menyekresi glukagon,
sel beta yang menyekresi insulin, sel gamma yang menyekresi somatostatin. Selanjutnya yang terakhir yaitu ovarium dan testis. Ovarium yaitu pada kelenjar wanita yang menghasilkan hormon estrogen yang berfungsi merangsang pertumbuhan ciri-ciri kelamin sekunder pada wanita, dan progesteron yang berfungsi memelihara kehamilan, perkembangan, dan pertumbuhan kelenjar air susu. Dan testis yaitu kelenjar yang dimiliki oleh pria yang menghasilkan hormon testosteron yang berpengaruh terhadap hormon sekunder pada pria dan mempengaruhi proses spermatogenesis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.